Bismillahi wa bihamdihi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tidak boleh kita lupakan kepada junjungan kita, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kasus Sistem Ekonomi di Berbagai Negara di dalam mata kuliah Perbandingan Sistem Ekonomi. Yang pertama yaitu, agar lebih barokahnya diskusi kita ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian kasus sistem ekonomi. Kasus atau bisa dikatakan sebagai masalah dalam ekonomi, yaitu masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam masyarakat maupun negara pada saat ini. Intinya, karena keinginan dan kebutuhan manusia itu banyak banget dan enggak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan belum bisa memenuhi keinginan tersebut. Inilah masalah pokok ekonomi klasik yang sering banget kita alami. Yang kedua, fungsi sistem ekonomi, yaitu yang pertama, mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Yang kedua, menyediakan dorongan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh lapisan masyarakat agar berjalan sesuai dengan harapan. Yang terakhir, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yang telah kita bahas kemarin, yaitu sistem ini merupakan sistem yang paling konvensional dan kuno. Ada dua elemen utama dalam sistem tradisional, yaitu menghargai tradisi dan minim limbah. Yang kedua, sistem ekonomi komando, yaitu sistem yang satu ini tidak bisa dibilang lebih baik ataupun lebih buruk dibandingkan dengan sistem tradisional. Faktanya ada beberapa fundamental yang salah pada sistem ini. Yang pertama yaitu, ada tiga hal yang identik dimiliki oleh sistem ini, yaitu kontrol terpusat, keuntungan yang diharapkan, dan dominasi. Sebagian besar sistem ini akan dikendalikan pemerintah. Pemerintah akan memiliki semua hal yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga fasilitas. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar. Itu ekonomi pasar terlihat lebih identik dengan pasar bebas. Dalam sistem ini, organisasi yang dijalankan oleh masyarakat yang menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan, bagaimana perekonomian dihasilkan, hingga tuntutan apa saja yang diperlukan. Faktanya, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem ini secara penuh. Keuntungan terbesar dari sistem pasar ini adalah terpisahnya pasar dan pemerintah. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi sosial dan sistem ekonomi. Selanjutnya, dampak sistem ekonomi di Indonesia saat wabah COVID-19. Yang pertama, industri yang terkena dampak. Pertama adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka
pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi industri. Industri garment yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Yang kedua, tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pros yang terhambat mencari konten dan berita. Yang ketiga, sistem tingkat rendah. Seperti industri sektor jasa hanya sedikit hambatan, yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Yang kedua, keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda, uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus corona. Beda halnya dengan uang fisik, kertas dan logam. Contohnya uang 1.000, 10.000 yang bisa dipegang, dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus corona. Yang selanjutnya yaitu meningkatnya daya beli produk lokal. Ini merupakan dampak positif dari virus corona. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini, ternyata ada sisi baiknya. Yang pertama, meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang import selama wabah ini masih berlangsung. Selanjutnya kita lanjutkan kepada kebijakan pemerintah Indonesia pada saat COVID-19. Pemerintah Indonesia yaitu Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang pertama, social distancing atau pembatasan sosial adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kemungkinan kontak antara yang terinfeksi dan orang yang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit. Contohnya seperti penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup dan membatasi transportasi umum. Yang kedua, pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Agar lebih jelasnya bisa dilihat dalam pasal 21. Dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 23 PMK 03/2020, perusahaan yang terdampak pandemi virus corona merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Selanjutnya yaitu kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, di antara kelonggaran membayar kredit hingga satu tahun. Presiden Joko Widodo mengatakan insentif itu juga dengan penurunan bunga. Meski begitu, ketentuan itu hanya bisa dinikmati oleh UMKM dengan kredit di bawah 10 miliar. Selain UMKM, kelonggaran kredit juga akan diberikan kepada tukang ojek dan sopir taksi. Adapun kelonggaran itu berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020 sampai tanggal 31 Maret 2021. Selanjutnya yaitu subsidi listrik. Merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 1 April dan diharapkan semua pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik bisa mengakses subsidi listrik tersebut.
PLN sudah berhasil menyediakan listrik gratis atau diskon untuk 8,5 juta pelanggan prabayar atau yang menggunakan token. Ini berlaku bagi masyarakat yang memiliki KWH, yang memiliki subsidi, yang kemudian belajar dari rumah. Kementerian Pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk pelaksanaan belajar dari rumah selama masa pandemi ini, yaitu pelajaran tidak dilakukan secara offline atau tatap muka, tetapi secara online bisa menggunakan aplikasi WA seperti Zoom. Tidak ada batasan spesifik materi belajar apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di rumah. Hal ini karena akses atau fasilitas belajar yang dimiliki masing-masing siswa di rumah tidaklah sama untuk menunjang proses kegiatan belajar dari rumah ini dan lain sebagainya. Kemudian yaitu strategi yang digunakan di beberapa negara pada saat COVID-19. Yang pertama berasal dari negara Australia, yaitu strategi hibernasi. Dalam 2 pekan ini, Australia sudah mengeluarkan serangkaian kebijakan baru di bidang ekonomi demi berupaya memperkecil dampak pandemi virus corona terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya ke negara Jepang. Partai Liberal Demokratik Jepang telah mengusulkan paket ekonomi terbesar dalam sejarah negara tersebut sebesar 60 triliun atau sekitar 9,200 triliun di tengah ancaman resesi ekonomi akibat virus corona. Menurut proposal yang dikeluarkan Selasa pada tanggal 31 bulan 3 2020, yaitu 20 triliun dari jumlah tersebut adalah stimulus kebijakan fiskal, sedangkan lebih dari 10 triliun yang setara dengan potongan 5% dari tarif pajak penjualan negara akan dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk tunai, subsidi, dan kupon. Perdana Menteri Shinzo Abe meminta agar paket ekonomi virus corona nilainya lebih besar dibandingkan paket yang pernah dikucurkan saat menghadapi krisis keuangan global. Kita lanjut ke negara Malaysia. Ini Malaysia adalah negara Upin Ipin, yaitu Teaser Malaysia. Rincian sejumlah paket ekonomi Malaysia atau bantuan tunai yang hanya sekali diberikan dengan total 10 miliar atau lebih dari 38 triliun lebih ditujukan kepada warga berpenghasilan rendah dan menengah. Bantuan untuk sektor korporasi sebesar 50 miliar atau lebih dari 190 triliun. Bantuan usaha kecil dan menengah yang diberikan Bank Sentral Malaysia sebenar 4,5 miliar atau lebih dari 17 triliun. Bantuan senilai 600 juta atau lebih dari 2 triliun untuk memberikan layanan integritas kepada semua pelanggan mulai 1 April 2020. Kita pindah ke negara Singapura. Singapura memakai cadangan negara. Singapura telah menyisihkan 48 miliar atau setara dengan 548 triliun untuk mendukung sektor usaha dan rumah tangga setelah ekonomi Asia Tenggara diprediksi menyusut lebih dari yang diperkirakan pada kuartal pertama tahun ini. Dana ini merupakan anggaran tambahan setelah sebulan sebelumnya negara itu mengumumkan kucuran dana 4 miliar sekitar 73 triliun untuk menopang ekonomi dan perawatan kesehatan dalam mengatasi pandemi virus corona ini. Selanjutnya kita pindah ke negara Indonesia. Negara kita saat ini. Pemerintah mengeluarkan anggaran
yaitu 75 triliun untuk bidang kesehatan. Yang kedua, 110 triliun untuk daring pengaman sosial. Yang ketiga, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan menerapkan pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi virus corona. Ia juga mengumumkan adanya tambahan dana sebesar 405,1 triliun untuk meredam dampak ekonomi Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang belum paham atau yang belum memahami tentang makalah saya, bisa ditanyakan langsung. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.